Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Azka Azahra. Dan hari ini saya dan rekan saya yang bernama Gilang Muhammad Iqbal akan menjelaskan dan memaparkan mengenai kimia bahan makanan tradisional dari Indonesia dan merupakan salah satu produk fermentasi yang terkenal di Indonesia bernama tauco. Pertama-tama, sebelum melangkah lebih jauh, kita harus mengenal apa sih itu tauco. Tauco merupakan makanan tradisional khas Indonesia yang tentunya memiliki cita rasa khas dan telah umum digunakan sebagai bumbu penyedap dalam hidangan sehari-hari, seperti untuk tauge goreng, sayuran kangkung, kacang panjang, dan sebagainya. Tauco merupakan bumbu makanan yang terbuat dari biji kedelai dengan nama latin Glycine max yang telah direbus, dihaluskan, dan diaduk dengan tepung terigu, kemudian dibiarkan sampai tumbuh jamur, atau proses ini disebut dengan fermentasi. Fermentasi tauco memerlukan bantuan dari kapang mikroba Aspergillus, yaitu Aspergillus oryzae dan Rhizopus oligosporus. Penggunaan jenis mikroba pada pembuatan tauco dapat mempengaruhi mutu tauco yang dihasilkan. Lalu apa saja jenis tauco? Tauco di Indonesia sendiri terbuat dari dua bahan dasar utama, yaitu kedelai hitam dan kedelai kuning. Untuk segi rasa, dapat dihasilkan tauco yang berasa asin ataupun manis. Lalu tekstur yang dihasilkan dapat dihasilkan tekstur tauco kering dan tauco basah. Dan di negara lain terdapat dombanjiang atau spicy bean sauce di negara Cina yang merupakan produk tauco, dan doenjang pada negara Korea atau disebut dengan fermented soybean. Dalam proses pembuatan tauco, pertama-tama bahan utama yaitu biji kedelai direndam selama 1 hingga 24 jam. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pengupasan kedelai. Lalu direbus dan ditiriskan biji kedelai, kemudian ditambahkan tepung dan ditambahkan ragi untuk difermentasikan selama 2-3 hari. Dan kedelai yang difermentasikan dijemur, lalu selanjutnya akan dilakukan perendaman fermentasi garam. Setelah proses fermentasi garam selesai, tauco dapat ditambah dengan bumbu seperti gula merah, jahe, dan lengkuas untuk meningkatkan cita rasa. Pada proses fermentasi terdapat fermentasi kapang. Apa ya fermentasi kapang? Sebelumnya, fermentasi merupakan cara untuk memproduksi berbagai produk yang menggunakan biakan mikroba melalui aktivitas metabolisme baik secara aerob maupun anaerob. Kapang yang berperan dalam proses fermentasi tauco adalah Rhizopus oligosporus, Rhizopus oryzae, atau Aspergillus oryzae, atau dapat juga digunakan dari campuran ketiganya. Waktu fermentasi untuk pertumbuhan kapang yaitu dibutuhkan waktu 3-6 hari. Semakin lama fermentasi kapang, semakin lunak pula biji kedelai yang dapat dihasilkan. Perubahan yang terjadi pada fermentasi ini merupakan perubahan fisiko-kimia, di mana meliputi perubahan tekstur kedelai yang menjadi semakin lunak karena terjadi penurunan selulosa menjadi bentuk yang lebih sederhana akibat aktivitas enzim proteolitik. Enzim proteolitik yang dihasilkan dapat menyebabkan degradasi protein kedelai menjadi asam amino. Terjadi juga penguraian asam lemak bebas yang ditandai dengan meningkatnya angka asam antara 50-70 kali setelah fermentasi. Kapang juga akan memanfaatkan karbohidrat yang ada pada kedelai untuk memproduksi enzim pendegradasi karbohidrat seperti enzim amilase, selulase, dan silanase. Selama dilakukan fermentasi, karbohidrat akan mengalami pengurangan dikarenakan karbohidrat dapat dirombak menjadi gula-gula sederhana. Kemudian, jangan asal makan aja nih friends, kita juga harus tahu mengenai kandungan-kandungan komponen gizi apa yang tergantung pada asupan yang kita makan. Pada tauco, dalam 100 gram tauco terdapat 12 protein, 4,1% lipid, 10,7% karbohidrat, 3,8% serat, kalsium dengan 1,22 mg, zat besi dengan 5,1 mg, dan kandungan energi 166 kilokalori. Di sisi kanan terdapat struktur protein dan struktur molekul karbohidrat.
Selanjutnya, gak hanya itu friends, tauco juga memiliki komponen gizi seperti vitamin A, vitamin B1, kandungan fosfor dan kadar air dengan 40%. Di sini dapat terlihat struktur vitamin A dan struktur lipid. Tidak hanya komponen gizi, pada tauco juga mengandung komponen non-gizi, di mana komponen non-gizi dapat menghambat proses-proses penyerapan zat-zat kandungan yang baik bagi tubuh. Di mana semakin rendah zat anti gizi, maka semakin bagus kandungan gizi pada suatu makanan. Dalam hal ini, kedelai memiliki zat anti gizi yaitu oligosakarida penyebab flatulensi, antitripsin, asam fitat, dan hemaglutinin atau lektin yang akan dibahas pada slide selanjutnya. Komponen anti gizi ini dapat dinonaktifkan dengan pengecambahan, di mana pengecambahan atau imbisisi merupakan proses pertumbuhan embrio setelah adanya proses perendaman dalam air, sehingga kedelai dapat menyerap air dan melakukan komponen anti gizi yang terkandung. Adanya proses imbisisi ini pada perendaman dalam air, yaitu terjadi hidrolisis karbohidrat dan protein menjadi senyawa sederhana sehingga mudah dicerna. Selama proses perendaman, terjadi peningkatan jumlah protein dan vitamin, sedangkan kadar lemaknya mengalami penurunan. Selanjutnya akan dibahas mengenai komponen non-gizi yang terkandung dalam makanan tauco. Yang pertama terdapat oligosakarida, di mana adanya fermentasi bakteri oligosakarida menyebabkan produksi gas yang akan meningkat dalam saluran pencernaan dan menyebabkan flatulensi atau yang biasa disebut dengan buang angin. Hal ini dikarenakan mamalia tidak memiliki enzim alfa-galaktosidase. Selanjutnya terdapat antitripsin, di mana antitripsin merupakan senyawa protein yang dapat menghambat aktivitas enzim tripsin di dalam saluran cerna. Enzim tripsin berfungsi untuk mengubah ukuran protein yang akan dicerna dari bentuk kompleks menjadi sederhana, di mana hal ini akan memudahkan tubuh untuk mencerna dalam bentuk sederhana. Kemudian terdapat hemaglutinin atau lektin yang merupakan senyawa yang dapat mengumpalkan sel darah merah. Lalu asam fitat, yaitu yang dapat mengikat unsur-unsur mineral terutama kalsium, Zn, Fe, dan Mg. Asam fitat dapat mengurangi ketersediaan mineral bagi tubuh karena menjadi sangat sulit untuk dicerna. Namun, kebalikannya, asam fitat dapat bertindak juga sebagai antioksidan. Nah, kemudian zat aditif dalam tauco ya. Jadi di sini ada beberapa bahan yang digunakan untuk dalam zat aditif. Nah, yang pertama itu ada natrium benzoat, ada monosodium glutamat, dan gula garam. Nah, natrium benzoat ini efektif terhadap khamir dan jamur daripada bakteri pada kadar 0,1% yang bersifat akumulatif yang dapat menimbulkan penyakit kanker dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan gula garam ini merupakan zat aditif yang ditambahkan setelah proses pembuatan tauco selesai untuk meningkatkan cita rasa dan warna tauco. Nah, adapun proses penyimpanan dari tauco ini sendiri ada beberapa tahapan ya supaya tahan lama. Nah, yang pertama ini adalah tauco masak dapat disimpan lama dengan cara memasukkan bumbu natrium benzoat. Tiap kilogram tauco masak membutuhkan 1 gram natrium benzoat. Kedua, tauco masak kemudian dimasukkan ke dalam botol lalu ditutup rapat. Nah, tauco dapat tahan lama pada suhu ruang. Jika tauco sudah dibuka kemasannya, sebaiknya disimpan di dalam lemari es. Lalu, tauco dapat disimpan lama karena mengandung kadar garam yang tinggi. Agar tahan lama, sebaiknya tauco dimasukkan dalam wadah kedap udara. Nah, tauco ini sebaiknya hindari dari air dan pastikan tidak terkontaminasi tangan lainnya. Nah, saat mengambil, pastikan sendok bersih agar tauco tahan lama. Produk kedelai memiliki daya tahan berbeda, demikian pula cara penyimpanannya. Nah, ini adalah kelebihan bagi tubuh saat mengkonsumsi tauco. Yang pertama, itu dapat meningkatkan stamina. Kenapa? Karena memiliki kandungan protein yang cukup tinggi. Nah, kandungan protein pada tauco dapat mencegah timbulnya penyakit dan juga mampu meningkatkan stamina tubuh. Yang kedua, menjaga metabolisme. Nah, tauco memiliki kandungan kalsium yang dapat memenuhi kebutuhan tubuh. Lancarnya metabolisme tubuh bisa membakar lemak dan dengan lebih efektif. Lalu, tauco sendiri dapat menjaga kesehatan jantung. Nah, kandungan dalam kedelai turut berperan meningkatkan manfaat yang terkandung dalam tauco. Lalu yang terakhir, tauco ini dapat mempercepat pemulihan anemia.
anemia sendiri ini merupakan keadaan di mana tubuh kekurangan zat besi dan menyebabkan kekurangan sel darah merah. Lalu ini adalah reaksi dalam tubuh ya. Pertama, aktivitas fermentasi A. oryzae akan menghasilkan enzim beta glukosida yang menyebabkan aglikosiasi pada senyawa isoflavon natural yang ada pada kacang kedelai. Aktivitas enzim beta glukosida meningkatkan konversi senyawa isoflavon pada kedelai serta kemampuan aktivitas bioaktif seperti senyawa anti-mutagenic yang menurunkan munculnya gejala-gejala sindrom fase menopause. Lalu ada antioksidan sehingga baik untuk mencegah penyakit kardiovaskular dan kanker. Lalu aktivitas kapang meningkatkan kandungan protein terhidrolisis sehingga memudahkan pencernaan serta menghasilkan karakteristik tekstur seperti kekentalan produk yang diinginkan. Aktivitas probiotik yang dapat membantu proses pencernaan hasil fermentasi kedelai menghasilkan lecitin. Lalu ini ada kekurangan konsumsi tauco. Jadi walaupun tadi ada kelebihannya, tauco sendiri ada kekurangannya juga. Nah, yang pertama ini adalah histogren tinggi. Jadi kedelai mengandung isoflavon yang disebut histogren cukup tinggi. Lalu dalam jumlah berlebihan, histogren dapat mengambil alih efek hormon estrogen pada tubuh pria dan wanita. Lalu tauco ini sendiri dapat memicu alergi bagi sebagian orang dan juga memiliki resiko kanker, yaitu konsumsi kedelai 1 atau 2 sajian dalam sehari masih direkomendasikan. Jadi jangan berlebihan dalam konsumsi tauco. Lalu yang terakhir adalah gangguan reproduksi. Nah, isoflavon dalam kedelai bisa mengurangi jumlah sperma dan efek samping seksual lainnya. Nah, ini adalah proses pembuatan tauco ya. Indonesia memang gudangnya rempah dan kuliner khas. Dari Cianjur, Jawa Barat, tauco jadi salah satunya. Usaha rumahan tauco di Cianjur sudah menjamur sejak zaman leluhur. Dari tahun 1800-an masih ada yang eksis sampai sekarang loh. Wah, keren ya. Bahan baku kedelai pilihan dan proses pembuatannya masih terjaga. Hasilkan produk tauco legendaris yang digemari. Kedelai hitam jadi bahan yang sering dipakai untuk tauco. Tapi tauco dari kedelai kuning juga enak kok. Oh iya fams, jenis tauco ada yang basah dan ada juga yang kering. Kalau dari rasanya ada yang manis dan asin, tergantung jumlah air dan banyaknya gula yang dipakai pada proses pembuatannya. Setelah perendaman dan pemilihan bahan, kedelai yang udah dicuci bersih, lanjut digiling aja fams. Yang nggak kalah pentingnya sih, proses perebusan mesti dilakukan. Tujuannya untuk membunuh bakteri dan mikroba yang berbahaya. Proses selanjutnya, penambahan ragi sebagai tahapan fermentasi. For your info nih fams, proses dasar pembuatan tauco terdiri dari 2 tahap fermentasi. Yang pertama, fermentasi kapang atau jamur sebagai mikroorganisme pembantu. Tahap fermentasi kapang ini fams mempengaruhi mutu dan rasa tauco yang dihasilkan. Selama 4 hari perendaman, tekstur kacang kedelai bisa berubah fisik menjadi lebih lunak. Tenang, semuanya aman kok. Selama kualitas bahannya baik dan prosesnya terjaga dengan benar, tahapan ini justru menghasilkan enzim nutrisi yang bermanfaat dari tauco. Setelah difermentasi, tauco masuk ke dalam proses pengasinan. Perendaman dalam air garam harus sesuai takaran, gak boleh kurang apalagi keasinan. Pada tahapan ini fams, struktur protein dalam kedelai terpecah menjadi berbagai unsur yang bikin cita rasa tauco lebih gurih. Cita rasa yang gurih dan lezat membuat tauco dikenal sebagai penyedap rasa yang alami loh. Kandungan nutrisi di dalamnya baik bagi pertumbuhan, pencernaan, dan memelihara kesehatan tubuh. Kalau udah tahu lezat dan banyak manfaatnya, jadi pengen beli tauco nih. Yuk kita ke Cianjur. Nah, ini adalah referensi dari materi yang kita ambil dari PT ini. Lalu, mungkin ini aja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.